Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul komunikasi pada remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat sulit karena di masa remaja mereka dihadapkan pada dua situasi yang saling bertentangan dalam hal berpikir ataupun juga dalam hal berperilaku. Karena pada masa ini terjadi peralihan antara usia anak dengan usia dewasa. Seringkali dialami ketegangan-ketegangan pada usia remaja karena sulitnya menentukan sikap antara berperilaku sebagai seseorang yang masih berada pada usia anak dengan seseorang yang sudah berusia dewasa. Sehingga seringkali muncul konflik ataupun dilema. Dan tentunya konflik atau dilema ini pun juga harus dihadapi oleh remaja dan remaja itu sendiri harus mampu beradaptasi dengan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Lalu apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab terjadinya konflik pada remaja? Yang pertama adalah karena berhubungan dengan dirinya sendiri, artinya adanya perubahan dalam dirinya, baik perubahan dari sisi fisik, psikologis, ataupun juga lingkungan sosialnya. Yang kedua, dilema yang terjadi itu muncul karena adanya perbedaan juga, ya, perbedaan dalam hal nilai, persepsi atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan pada usia remaja ini pun terjadi perkembangan komunikasi tentunya. Yang pertama adalah pada usia remaja mulai muncul adanya kemampuan untuk dapat berdiskusi ataupun berdebat. Dan pola perkembangan kognisinya pun juga sudah mulai berpikir konseptual, tidak hanya sesuatu yang sifatnya konkret saja. Secara emosional, remaja ini pun juga sudah mulai menunjukkan adanya perasaan malu, ya, terutama malu terhadap lawan jenisnya. Kemudian pada remaja ini juga mulai merenung kehidupan masa depan, ingin menjadi apa cita-citanya, itu yang akhirnya terkadang direfleksikan dalam bentuk komunikasi atau dikomunikasikan, ya. Lalu pada remaja ini perkembangan komunikasi yang terjadi adalah bahwa remaja itu lebih sering berdiskusi dengan teman sebayanya dan seringkali remaja ini menghindari pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa malu bagi dirinya. Dan remaja ini juga menuntut adanya kerahasiaan ketika berkomunikasi. Ketika kita sudah mampu menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh remaja kepada kita, maka saat itu pula dia akan semakin percaya kepada kita. Sehingga sangat penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan agar remaja itu juga semakin percaya kepada kita. Ada beberapa sikap terapeutik yang harus kita kuasai ketika kita sedang berinteraksi dengan remaja, saat berkomunikasi dengan remaja. Bahwa seringkali remaja tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya. Dan pada remaja ini juga mereka cenderung untuk menekan perasaannya sendiri. Kita sebagai perawat ataupun orang dewasa yang akan berinteraksi dengan remaja, kita harus menempatkan diri kita sebagai sahabat. Tidak memperlakukan mereka sebagai anak kecil, tidak juga membiarkan mereka berperilaku sebagai orang dewasa. Dan tidak bisa juga diperlakukan seperti anak kecil, ya. Dan karena mereka juga sudah mulai menunjukkan jati diri mereka, mereka mulai menunjukkan siapa dirinya. Dan mereka pun juga lebih senang berkumpul bersama teman-temannya dibandingkan dengan orang tua. Ya, berikutnya sikap terapeutik saat berkomunikasi dengan remaja yaitu pertama, kita harus dapat menjadi pendengar yang baik, ya, dengan memberikan respon secukupnya, secara adekuat, tidak berlebihan, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, mengekspresikan perasaannya, lalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk
menyampaikan sikap dan pikirannya. Dan yang penting juga adalah kita tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan ataupun memberikan komentar secara berlebihan. Berikan support atas segala masalah yang dihadapi. Jadilah sahabat bagi remaja yang selalu siap untuk menjadi tempat berbagi cerita. Kita bisa melakukannya dengan cara duduk bersama, ataupun sesekali memeluk mereka, merangkul, mengobrol bersama, ya, kemudian bercengkerama, ataupun juga makan bersama. Seringkali informasi yang disampaikan itu akan mudah dikeluarkan ketika kita berada dalam situasi yang santai, misalnya melalui makan bersama. Suasana komunikasi yang kondusif tentunya harus kita ciptakan, karena bagaimanapun hal ini juga dipengaruhi oleh suasana psikologis. Semakin kondusif suasana yang diciptakan, maka akan semakin baik, ya, jalinan komunikasi antara remaja dengan kita. Nah, bagaimana cara menciptakan suasana komunikasi yang kondusif? Yang pertama yaitu ciptakan suasana yang saling menghormati, hormat menghormati. Kemudian berikan kesempatan untuk berpendapat, karena bagaimanapun juga remaja itu lebih senang jika diberi kesempatan untuk berpendapat. Ciptakan suasana yang saling menghargai. Ciptakan suasana yang saling percaya, saling mempercayai, dan menciptakan suatu keterbukaan. Dan jangan lupa, kita harus memperhatikan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang terjadi pada saat itu. Karena bagaimanapun juga, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang diperlihatkan itu sebenarnya menunjukkan kondisi emosional dari remaja yang sedang berinteraksi dengan kita. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan komunikasi sesuai dengan tingkat perkembangan remaja. Sebenarnya berkomunikasi dengan remaja itu mudah, ya, tetapi itu akan terjalin jika kita paham bahwa remaja itu sebenarnya memiliki masalah yang kompleks. Dan kadang-kadang pada remaja itu juga tidak bisa mengendalikan alur pembicaraan. Dan pada remaja ini juga sudah punya pemikiran dan perasaan sendiri. Nah, seringkali penyebab terputusnya komunikasi itu kalau ada ancaman, ada kritik, ada ketidaksetujuan, ataupun juga kita menyatakan menyatakan bahwa dia itu telah melakukan sesuatu hal yang salah, ataupun bahkan juga menasehati, mendesak, ataupun juga mencemooh, mempermalukan, dan hal ini menyebabkan terputusnya proses komunikasi. Bagaimana caranya agar komunikasi terapeutik pada remaja itu bisa tetap terjalin? Maka kita harus menciptakan komunikasi yang terbuka dengan memberikan pertanyaan, misalnya, bagaimana sekolahmu hari ini? Bagaimana kuliahmu hari ini? Apa yang membuat dirimu senang hari ini? Lalu ciptakan komunikasi yang dua arah. Jadi, baik kita ataupun remaja itu punya kesempatan untuk menyampaikan, ya, untuk bertanya, untuk memberikan respon, untuk memberikan jawaban. Jadi komunikasinya adalah dua arah. Yang ketiga adalah kita tidak diperkenankan untuk mendominasi pembicaraan. Jadilah pendengar yang aktif, terima dan refleksikan emosi yang ditunjukkan. Jadi kita menerima emosi yang ditampilkan oleh remaja, tetapi kita juga harus pandai-pandai merefleksikan emosi yang ditunjukkan oleh remaja tersebut. Sediakan waktu yang cukup ketika kita berkomunikasi dengan remaja, ya. Jadi jangan pada saat kita tergesa-gesa, waktu kita sedang sempit, kemudian kita memaksakan diri untuk berkomunikasi dengan remaja. Ketika kita merasa sedang tidak bisa melakukan komunikasi atau berkomunikasi dengan remaja, maka katakanlah secara terus terang, daripada kita tidak fokus kemudian memutuskan komunikasi secara sepihak dengan remaja. Selanjutnya,
Jangan juga memaksakan remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Dia sebetulnya tidak ingin menyampaikan informasi tersebut, tetapi kita terus mendesaknya, itu sangat tidak diperbolehkan. Dan kita juga harus menghormati bahwa remaja ini sudah mulai memiliki privasi. Ada hal-hal yang itu hanya boleh untuk dirinya saja. Begitu ya. Lalu utarakan perasaan bahwa jika ada sesuatu yang kurang tepat, maka kita bisa menyampaikan pada remaja tersebut bahwa apa yang dilakukan itu sebetulnya kurang tepat. Jangan membentak ataupun jangan memarahi mereka. Doronglah mereka untuk mengatakan atau menyampaikan hal-hal positif tentang dirinya. Hal ini tentunya dalam upaya agar kita bisa melatih remaja tersebut untuk tetap berpikir positif atas kondisi dirinya, untuk membangun konsep dirinya. Ya. Kemudian yang lain adalah perhatikan bahasa tubuh remaja. Ketika kita berkomunikasi dengan remaja, jangan lupakan bahasa tubuh mereka. Karena setiap bahasa tubuh itu memiliki makna. Dan jika ada orang tua yang sedang berkomunikasi dengan remaja, maka kita harus peringatkan bahwa orang tua juga harus dapat menangkap sinyal-sinyal emosi dari bahasa tubuh remaja tersebut. Hindari komentar menyindir atau meremehkan anaknya. Dan dalam hal ini remaja ya, dan berikan pujian pada aspek yang baik. Dan hindari ceramah yang panjang ataupun juga menyalahkan anak. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi ini hanya sebagian kecil saja dan saya yakin masih banyak informasi yang bisa didapatkan terkait dengan komunikasi pada remaja. Selamat mempelajarinya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.